Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di talk show Impactful Friday perdana berjudul Youth Passion to Achieve SDGs, di mana kita juga bakal ngobrol santai tentang SDG 11 dan 13 bersama para pemenang French Plus Science Competition 2020 dari ITS. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Josephine, biasa dipanggil Oci, sebagai moderator pada hari ini. Saya sangat senang karena antusiasme teman-teman masih tinggi walaupun kita terhalang oleh jarak di tengah pandemi corona ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Oke, sebelum untuk memulai kegiatan, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Dr. Ruli Pratiwi Setiawan sebagai dosen perencanaan wilayah dan kota, sekaligus Senior Manager ITS Global Engagement untuk urusan World Class University. Halo Bu Ruli, selamat sore. Selamat sore, Oci, dan selamat sore para peserta Impactful Friday hari ini. Oke, terima kasih Bu Ruli. Juga kepada narasumber kita nanti, yaitu ada Shalin Fortuna, yang merupakan mahasiswi perencanaan wilayah dan kota 2017, dan Briangga Herswastio Bromo, yang merupakan mahasiswa teknik kelautan 2017. Halo Mas Bram, halo Mbak Shalin. Halo, halo Ci, halo teman-teman semua. Oke, halo. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada seluruh peserta talk show pada sore hari ini. Selamat datang. Sebelum saya membacakan urutan acara pada hari ini, saya akan membaca urutan peraturan yang akan kita jalani selama talk show berjalan. Yang pertama, selama sesi talk show berjalan, pastikan mikrofon dan kamera pada perangkat komputer maupun laptop atau HP peserta dalam kondisi dimatikan. Kedua, peserta dapat menyalakan kamera saat sesi foto bersama di akhir acara. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama sesi talk show dengan mengirim pertanyaan pada kolom chatroom talk show ini. Formatnya adalah sebagai berikut: nama, jurusan, instansi, tujuan pertanyaan, dan isi pertanyaan. Dan untuk lebih jelasnya, para panitia sudah meletakkan formatnya di kolom chatroom. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi peserta yang ingin mendapatkan stamp for it, dimohon untuk mengubah display name-nya menjadi nama spasi NRP. Dan bagi yang ingin mendapatkan stamp for it, diharapkan mengikuti acara sampai selesai. Dan yang terakhir adalah, di penghujung acara ini akan ada sesi kuis berupa Kahoot, dan bagi peserta yang ingin membutuhkan dua device untuk join Zoom dan Kahoot, diharapkan untuk menyiapkan dua device dari sekarang agar memudahkan berpartisipasi dalam Kahoot. Oke, sebelum saya membacakan urutan acara pada acara 1,5 jam ke depan nanti, saya juga akan mengucapkan ini. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu SDGs? Karena kalau saya pribadi, saya nggak tahu itu apa itu SDGs. Tapi begitu saya ngelihat Instagram @ITS International Office, saya langsung tercerahkan, wah ternyata Impactful Friday membahas SDGs tiap minggunya. Dan itu selalu diadakan tiap hari Jumat. Nah, hari ini kita juga akan membahas SDGs dari salah satu dosen perencanaan wilayah dan kota, Bu Ruli, dan nanti akan diikuti dengan sesi Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih. Setelah kita mendapat paparan dari Bu Ruli, kita akan lanjut kenalan sama narasumber-narasumber kita, yaitu Mbak Sherin dan juga Mas Priangga, dan kita bakal mengadakan sesi Q&A juga untuk pertanyaan terpilih. Lalu, pada akhir acara nanti akan ada kuis berupa Kahoot untuk mereka acara pada hari ini. Dan saya ingatkan lagi ya, bagi yang ingin mempersiapkan dua device, diharapkan untuk mempersiapkan dari sekarang. Lalu kita akan nanti ada sesi foto bersama juga sebelum penutup. Oke, untuk agenda pertama kita itu adalah what and why are SDGs? Apa sih dan kenapa itu SDGs? Dan seperti saya bilang tadi, bagi peserta yang ingin bertanya, tolong tulis pertanyaannya di kolom chatroom. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kepada Bu Ruli, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk moderator atau host yang sudah memandu acara kita sore ini. Selamat sore sekali lagi untuk adik-adik, para peserta, dan juga speakers kita sore hari ini, Bram dan juga Shelin. Jadi sebenarnya pada sore hari ini saya bertugas untuk memberikan introduction, yang mana nanti dari 17 tujuan yang ada dalam SDGs akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Bram dan Shelin, tepatnya di tujuan 11 dan 13. Mohon info, host, moderator, apakah saya bisa share screen sebentar, ataukah screen akan di-share oleh moderator? Sudah ada ya, Bu? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya slide ini sangat singkat. Saya siapkan untuk memberikan gambaran sedikit lebih jelas tentang apa itu SDGs. Karena SDGs atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini bukan merupakan sesuatu yang tiba-tiba datang. Artinya SDGs merupakan sesuatu yang sudah mengalami berbagai macam proses. Kenapa di sini saya beri judul Leaping Forward from MDGs to SDGs, terutama untuk teman-teman yang baru mendengar, baru mengetahui tentang keberadaan SDGs. Boleh ke next slide? Nah, dalam slide ini kita bisa lihat bagaimana sih milestone dari Sustainable Development. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, SDGs itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tujuan yang tiba-tiba ingin dicapai, tapi dalam milestone ini kita bisa lihat bahwa SDGs sudah mengalami berbagai macam perkembangan. Kalau kita lihat di sebelah kiri, di poin paling awal, di tahun 1972 sudah ada United Nations Conference di bidang Human Environment. Nah, di sini sudah dimulai pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan dan diteruskan pada step-step selanjutnya di tahun 83 dan sebagainya. Yang paling terkenal dari milestone ini, mungkin dari kalian ada yang mendengar Rio Plus 20 atau Agenda 21 Summit tepatnya di tahun 92. Kemudian tepat di 10 tahun sesudahnya disebut Rio Plus 10, jadi ini tepat 10 tahun setelah Agenda 21, dan mulai 10 tahun kemudian setelah 2002 diadakan juga Rio Plus 20. Jadi Rio, kenapa dikatakan Rio Plus 10, Plus 20? Karena kebetulan diadakannya di Rio de Janeiro, di Brazil, seperti itu. Kemudian Sustainable Development Principle berkembang terus sampai dengan tahun 2015 onwards. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari berbagai macam milestone ini ada prinsip-prinsip yang memang sudah mulai mengakomodasi sisi-sisi pembangunan berkelanjutan, tapi juga ada yang belum, seperti itu. Kita coba next slide. Nah, di tahun 2000 mulai didengungkan MDGs. Mungkin teman-teman ada yang baru dengar juga ini MDGs, jadi Millennium Development Goals, yang mana dalam MDGs hanya terdapat 8 tujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan sedikit pembeda dari MDGs ke SDGs adalah, kalau di MDGs kita ketahui bahwa semua tujuan itu rata-rata ditujukan untuk negara-negara berkembang. Nah, ini yang membedakan dengan SDGs, di mana semua negara, baik itu maju, berkembang, dan lain sebagainya, mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs tersebut. Jadi, walaupun SDGs ini merupakan non-legally binding, tapi kita bisa lihat bagaimana komitmen semua negara, baik itu maju maupun berkembang, untuk sama-sama bekerja mencapai pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kalian ingin lihat lebih detail, dari 17 tujuan ini ada 169 target yang tentu saja sudah mengakomodasi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu terkait dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Boleh ke next slide? Nah, di
Di sini kita bisa lihat 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari people, planet, and profit. Jadi banyak istilah yang digunakan. Ada yang menggunakan istilah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara untuk diagram yang saya tampilkan di sini, saya adopsi dari John Elkington yang merupakan seorang jurnalis di media masa bisnis di Amerika. Dia pertama kali menggunakan istilah triple bottom line yang menggunakan 3 komponen yaitu people, planet, dan profit. Jadi framework ini pertama kali diutarakan oleh John Elkington untuk dunia industri atau dunia bisnis untuk ikut serta dalam mencapai atau menyukseskan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya saja modal atau di profit yang dibutuhkan, tapi juga industri diupayakan untuk memperhatikan lingkungan, planet, dan juga resources-nya atau people. Dan memang yang membedakan MDGs dan SDGs di sini, SDGs berkomitmen kuat untuk tidak meninggalkan seseorang pun di belakang. Jadi leave no one behind ini adalah tagline dari SDGs yang sangat kita kenal. Nah, di Indonesia sendiri, SDGs ini sebenarnya jangan lupa teman-teman sudah diadopsi juga dalam Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2009 terkait dengan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ternyata Indonesia walaupun kita tergolong dalam negara berkembang, tapi kita punya komitmen kuat untuk menyukseskan non-legally binding Sustainable Development Goals. Jadi kurang lebih itu pengantar dari saya. Sepertinya sudah ada kode untuk waktu yang mulai mendekati batas. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Ibu. Sungguh penjelasan yang sangat insightful untuk kita ya, Bu. Kita nih sudah ada pertanyaan, Bu, yaitu ada Zakir dari Teknik Industri ITS. Mau nanya Bu Luli, bagaimana perkembangan sustainable development di Indonesia? Silahkan menjawab, Bu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia walaupun tergolong dalam negara berkembang, tapi termasuk yang advance untuk terus mengupdate capaian SDGs-nya. Jadi kalau kalian nanti punya waktu untuk browsing atau searching di internet, ada berbagai macam SDGs dashboard atau report yang dibuat oleh Indonesia. Jadi di SDGs Bappenas, karena kewenangannya ada di Bappenas, mereka sudah membuat SDGs dashboard yang bisa kita pantau bagaimana capaian dari Indonesia untuk masing-masing kriteria, masing-masing tujuannya, seperti itu. Dan satu lagi, keseriusan Indonesia dalam ikut serta mencapai semua tujuan SDGs dibuktikan juga dengan mengadopsi berbagai macam target yang ditetapkan ke dalam rencana pembangunan nasionalnya. Jadi mulai dari level negara, nasional, kemudian turunannya ke provinsi, sampai ke kabupaten kota, ini mereka punya rencana-rencana terkait dengan pencapaian SDGs yang masuk ke dalam rencana pembangunannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Unsa, dari jurusan Teknik Lingkungan ITS. Mungkinkah dapat dinolkan poverty di dunia? Silakan menjawab, Bu. Iya, terima kasih Unsa atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat poverty ini permasalahannya yang sangat kompleks begitu ya, karena ada berbagai macam faktor yang menyertai seperti itu. Seperti misalnya kita ambil contoh pendidikan. Pendidikan ini juga punya faktor untuk bagaimana kita bisa mengurangi atau malah mempertajam tingkat kemiskinan ini. Begitu juga dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini, yaitu kesehatan yang tentu saja akan sangat berdampak pada tingkat poverty begitu. Menurut pendapat saya pribadi memang tidak mungkin untuk atau agak sulit begitu untuk mencapai tingkat poverty sampai ke 0 seperti itu. Tapi possibility untuk
mereduce poverty dan gaps itu sangat mungkin untuk bisa dilakukan secara bersama. Itulah kenapa untuk tujuan SDGs ke-17, yaitu tujuan yang terkait dengan partnership, adalah tujuan yang paling penting yang harus ada, karena tanpa kemitraan agak sulit untuk bisa mencapai semua yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang sudah diberikan. Sangat memberi insight untuk kami dan semoga kami bisa belajar SDGs lebih lanjut ya Bu. Sayangnya mungkin Bu Ruli memiliki agenda lain sehingga tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bu Ruli yang telah meluangkan waktu untuk hari ini. We do appreciate it, Bu. Semoga kita dapat berjumpa lain dalam kesempatan ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Saya mohon izin dulu. Semoga acara sore ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, tadi kan kita udah dengar dari Bu Ruli nih penjelasan singkatnya. Untuk mengetahui apa itu SDG lebih lanjut, gampang banget kok. Bisa cek website ITS atau Instagram @ITS International Office, dan pada setiap hari Jumat, Impactful Friday selalu membahas SDG. Bisa dilihat pada screen. Ya, itu sudah ada di dalam screen. Sejauh ini kita sudah membahas tentang SDG 13, SDG 5, dan juga ada membahas sanitasi. Pokoknya seru-seru deh, dan setiap SDG kan warnanya berbeda, jadi sangat cantik-cantik kalau kita lihat dari postingan Instagram. Ya, itu ada sanitasi, clean energy, butuh air bersih, the choice we make every day, SDG 12. Nanti kita juga bahas tentang climate action. Oke, operator juga bisa ditutup. Oke, kita bakal lanjut ke sesi berikutnya ya. Jadi di sesi ini kita bakal berkenalan sama para narasumber kita. Yang keduanya adalah pemenang French Plus Science Competition 2020. Jadi saya menjelaskan sedikit apa itu French Plus Science. Jadi French Plus Science adalah short program, yaitu program kerjasama antara kampus Prancis, France, dan 6 universitas mitra di Indonesia. Salah satunya universitas mitra itu adalah ITS. Nah, dalam program ini bentuknya itu adalah kompetisi. Nah, setiap universitas pasti memiliki pemenang. Dan tahun ini kita memiliki 2 pemenang. Nah, untuk Mas Bram sendiri, dia mengambil tema Science and Technology of the Sea, sedangkan Mbak Sheila mengambil Sustainable Development. Dan selain mempelajari topik yang mereka ambil, mereka juga belajar Prancis di sana. Dan langsung aja kita sapa. Halo Mas Bram, halo Mbak Shelin. Halo Ci, halo teman-teman semua. Hai guys. Oke, itu narasumber kita. Oke, sebelum kita ngobrol bareng, aku bakal ngejelasin sedikit tentang esai yang dibawa oleh mereka berdua. Jadi kalau esai yang ditulis Mbak Shelin itu berjudul The Significance of Culture in Promoting Sustainable Development. Jadi dalam mengikuti kompetisi ini, Mbak Shelin mengangkat bagaimana budaya bisa berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Mbak Shelin juga membahas pentingnya melakukan Sustainable Heritage Development. Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng Mbak Shelin, tapi saya akan menjelaskan tentang Mas Bram dulu. Sedangkan Mas Bram itu membawa judul Stop the Coastal Areas from Sinking. Jadi dalam kompetisi ini, Mas Bram membawa bagaimana climate change atau pergantian iklim bisa berakibat pada kenaikan air laut. Seperti sesi Bu Ruli tadi, kita akan mengadakan Q&A setelah ngobrol bareng Mbak Shelin dan juga Mas Bram. Tolong tuliskan pertanyaan pada chatroom sesuai dengan format yang saya sudah sebutkan di peraturan. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Pertama kita ngobrol bareng Mbak Shelin dulu. Halo Mbak Shel. Halo Ci. Halo teman-teman. Bagaimana? Gimana kabarnya Mbak Shel? Baik-baik. Oke. Gimana kabarnya? Baik Mbak di sini, walaupun di pandemi ini masih bisa ngobrol, nggak apa-apa Mbak. Masih semangat ya berarti? Masih semangat Mbak. Oke, jadi aku bakal nanyain pertanyaan ke Mbak Shel. Mbak Shel nanti aku persilakan untuk menjawab. Oke.
Yang pertama itu, seberapa penting SDGs bagi Mbak Shell? Bisa menjawab, Mbak? Sebenarnya seberapa pentingnya itu, aku jelasin dulu ya latar belakang gimana aku mengenal SDGs. Jadi awalnya itu di perkuliahan itu di PWK kami itu udah diajarin tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi yang seperti yang disebutkan Bu Ruli tadi ada people, planet, profit. Kemudian untuk SDGs-nya sendiri kami seiring berjalannya waktu saya jadi mengenal bahwa ada SDGs. Tapi saya izin share screen ya sekalian ya. Jadi seiring berjalannya waktu ada satu SDGs yaitu yang sekarang yang kalian lihat, SDGs nomor 11, di mana kalau misalnya kalian lihat judul besarnya, itu kan Sustainable Cities and Communities, membuat kota dan permukiman itu menjadi inklusif, aman, resilient, dan berkelanjutan. Tapi apa yang sebenarnya menarik perhatian saya itu, yang benar-benar membuat saya berpikir bahwa SDGs ini penting, itu karena poin nomor 4, strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage. Memperkuat upaya untuk melindungi warisan dunia kita yang sifatnya alam atau budaya. Jadi sebenarnya pertanyaan yang tepat tuh harusnya, kenapa SDGs ini penting untuk warisan dunia itu? Saya mau cerita dikit ya Nioci, boleh ya? Boleh Mbak, silakan Mbak. Boleh ya, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, ini adalah warisan budaya dunia di Indonesia. Mungkin teman-teman udah bisa ngira-ngira ini ada Borobudur, terus ada Prambanan, ada Sangiran, ada Subak di Bali, terus ada juga yang baru aja dijadikan warisan dunia tahun lalu itu di Sumatera Barat di Sawah Lunto. Dan kalau misalnya teman-teman sampai sini mungkin heran ya, kenapa cuma 5? Padahal kan kayaknya cagar budaya kita itu banyak. Seperti misalnya ada Kota Tua di Jakarta, Kota Lama di Semarang, ada Trowulan di Mojokerto. Itu karena kenapa warisan budaya dunia ini penting? Karena dalam proses menjadikan dia warisan dunia itu membutuhkan proses dan waktu yang lama banget. Contohnya aja yang di Bali yang teman-teman mungkin bisa lihat kayak semacam sawah ini, terasing ini, dia itu kita butuh waktu 12 tahun untuk menjadikan dia warisan dunia. Jadi that is why it's so important. Dan untuk melindungi ini penting banget. Jadi beberapa tahun belakangan ini saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti camp dari Kemdikbud dan saya mengunjungi beberapa lokasi warisan dunia dan calon-calon warisan dunia. Dan di tempat-tempat ini saya melihat pattern yang sama bahwa semua warisan-warisan dunia ini terkena ancaman yaitu tekanan pembangunan. Tekanan pembangunan itu kayak misalnya ada pembangunan-pembangunan makanya berdampak kepada warisan dunia ini. Kalau teman-teman lihat di layar, yang saya ambil ini ada contohnya di Jogja dan di Bali. Oh ya, tadi kan saya nggak nyebutin Jogja ya, kan Jogja itu nggak masuk ke dalam warisan dunia. Tapi faktanya Jogja itu sedang dalam proses untuk menjadi warisan dunia. Jadi kota Jogjanya itu, city center of Jogja dari, mungkin teman-teman familiar sama keraton, sama Tugu Palputih, panggung Krapyak, itu deretan itu akan sedang dinominasikan untuk menjadi warisan dunia. Dan apa yang saya lihat di dosiernya, di dokumennya, bahwa Yogyakarta itu terkena development pressure, di mana ada pembangunan hotel-hotel yang menyebabkan air di sana itu disedot ya oleh hotel-hotel tersebut dan menimbulkan masyarakat di sana itu jadi kesulitan untuk mengambil air. Ini sangat tidak sustainable, sangat tidak berkelanjutan karena berpotensi untuk mengakibatkan ini konflik sosial di antara masyarakat dan juga kan kita bisa lihat bahwa itu sangat tidak environmental friendly banget kan. Terus yang di Bali juga kita bisa lihat bahwa Bali ini identik dengan apa ya namanya, dengan pariwisata yang memerlukan air. Tapi ternyata sejak tahun 2011 Bali itu defisit air. Jadi meskipun mungkin kita sebagai turis itu kita bisa leha-leha di kolam renang, kita bisa main air, tapi ternyata masyarakat di sana itu kekurangan air. Itu berdampak kepada cagar warisan dunia yang tadi saya sebut. Jadi yang di Subak, yang di persawahan. Nah, sebelumnya itu air di Subak ini bisa natural.
datangnya. Tapi karena adanya defisit air, karena ada alih fungsi lahan, maka untuk mengairi persawahan ini itu butuh mesin jadinya. Dan ternyata permasalahan-permasalahan tentang pembangunan development pressure ini, tekanan pembangunan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Ini juga terjadi di seluruh dunia gitu loh. Karena berdasarkan penelitian yang, bukan penelitian, data yang didapatkan oleh UNESCO tahun 1986 sampai, kalau nggak salah sih, 2004, itu sekitar kerugian yang didapatkan di warisan budaya di dunia itu 48%-nya itu karena tekanan pembangunan. Yang saya ingat itu satu contohnya itu di Forbidden City di Beijing. Jadi mungkin teman-teman bisa googling sendiri. Dan oleh karena itu, SDGs nomor 11 ini yang ada poinnya memperkuat proteksi atau perlindungan terhadap warisan budaya dunia ini sangat penting bagi warisan dunia kita dan penting juga bagi saya. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak. Ternyata luas sekali ya hubungan SDG ini dengan esai yang Mbak bawa. Oke, daripada mungkin peserta ini pada penasaran nih sama isi esainya Mbak. Nanti mungkin kita akan men-share esainya Mbak pada akhir acara. Tapi aku baca-baca nih di SDG di esai yang dibawa Mbak ini ngebahas yang namanya Trihita Karana. Dan menurutku ini menarik. Mungkin Mbak bisa menjelaskannya kepada peserta. Sebenarnya ini jadinya ini ya, aku melihat kalau misalnya ada beberapa culture kita di Indonesia yang ada prinsip-prinsip SDGs yang disematkan di dalamnya. Contohnya yang tadi kamu sebutkan Trihita Karana. Nah, jadi Trihita Karana ini itu menurut aku pribadi dia itu ada prinsip-prinsip yang SDG banget. Contohnya nih, filosofi. Jadi Trihita Karana ini filosofi yang berasal dari Bali. Dan dia itu menyebutkan ada 3 penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu dengan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Kalau kita lihat secara sekilas, ini kan mirip banget nih sama Sustainable Development prinsipnya ya, yang tadi yang 3 itu. Cuma memang mereka nggak ada yang tentang profit karena harapannya dengan mengikuti ketiga prinsip ini, kita itu akan mengikis keinginan materialisme kita gitu. Dan uniknya lagi, Trihita Karana ini masuk ke dalam dijadikan landasan dalam rencana tata ruang wilayahnya Kota Bali. Jadi kalau misalnya lihat di screenshotnya ini, rencana tata ruang wilayah Bali ini didasarkan atas Trihita Karana. Menurut aku ini unik karena apa? Ternyata ada loh budaya kita yang prinsipnya itu memang udah mendukung keberlanjutan kayak sustainability gitu. Lalu ada juga nih Lubuk Larangan. Dia ini intinya dia itu ingin menjaga keberlangsungan di sungai. Yang saya tahu ada Lubuk Larangan itu adalah bisa dibaca sendiri ya. Jadi dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu itu masyarakat nggak boleh mengambil ikan di sungai dan itu tujuannya ya untuk menjaga keberlanjutan sungai. Salah satu yang saya tahu itu di Riau, Lubuk Larangannya ada di Riau, di mana masyarakat tuh cuma boleh mengambil ikan di sungai tertentu itu hanya setahun sekali, dan ketika setahun sekali itu dijadikan festival gitu. Jadi itu sebenarnya intinya kayak ternyata culture kita, budaya kita itu juga menyimpan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan gitu. Oke Mbak, makasih. Tapi ini kan adalah suatu proses ya Mbak, apalagi Mbak membawakan esai tentang SDG 11 ini. Mungkin ini saya juga mau nanya, gimana sih cara proses Mbak tuh tahu ini tuh SDG sebenarnya diperlukan gitu? Maksudnya kan nggak mungkin gampang gitu kan. Misalnya kayak mahasiswa, apa sih SDG? Aku tuh nggak tahu, ngapain aku ikutin gitu. Mungkin Mbak bisa bercerita gimana Mbak mengenal banget gitu. Pertama, ini hasil observasi saya selama hidup ya. Jadi ini bisa jadi salah, bisa jadi benar, karena kan hidup kita berbeda-beda. Tapi apa yang saya sadari, kita itu kerap hanya peduli apabila hal-hal tertentu itu connect dengan kita, punya ikatan dengan kita. Mungkin prosesnya itu di awal karena pembangunan berkelanjutan ini sangat lekat dengan
PWK ya. Di PWK kan kita merencanakan kota nih. Ketika kita merencanakan kota dan prinsip ini harus kita masukkan ke dalam apa ya namanya? Ke dalam perencanaan kita. Jadi perencanaan itu harus memikirkan konsep ekonominya, people-nya, dan juga profit-nya juga. Karena itu lekat dengan saya di awal, dan ketika itu disampaikan kepada saya langsung kayak masuk gitu loh, langsung kayak yang nggak favifu, itu langsung tertanam di pikiran saya. Itu pembangunan berkelanjutannya. Tapi kalau untuk SDGs-nya itu, saya merasa setiap poin dari SDGs-nya itu punya keterikatan dengan saya pribadi. Dari misalnya gender equality, terus quality education, ada juga yang nomor 11 tentu saja, make cities and human settlements inclusive. Banyak sekali sebenarnya poin-poin, kalau yang semakin saya baca, semakin saya sadari bahwa prinsip-prinsip SDGs ini bukan untuk orang lain, tapi itu untuk saya sendiri juga. Untuk teman-teman juga yang di sini. Jadi itu kayak dibuat itu untuk kita semua gitu loh. Jadi there is nothing kayak gak ada salahnya kita mempelajari ini, karena ini sendiri untuk kita, dan kita sebagai mahasiswa ya, kita itu bisa mewujudkan poin-poin ini dengan kemampuan kita gitu. Oke Mbak, makasih atas jawabannya. Wah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang mungkin lebih luas nih. Jadi, apakah ada organisasi luar kampus atau NGO yang memiliki fokus yang sama dengan tema Mbak di esai? Terus apakah juga Mbak pernah mencoba untuk bergabung? Silakan jawab. Kalau kan yang saya bawa di esai itu kan ada dua ya. Satu itu bagaimana kita membuat sustainable heritage development. Satu lagi bagaimana budaya itu bisa memperkuat yang namanya implementasi dari SDGs. Tapi setahu saya belum ada sih NGO yang benar-benar membuat budaya itu jadi highlight untuk memperkenalkan SDGs, itu belum ada. Tapi kalau budaya sustainable heritage development itu mungkin ada, karena kan itu berhubungan dengan warisan dunia. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat di di Instagram, ada satu Instagram namanya YoFootage. Itu adalah hasil itu dipegang oleh alumni dari camp yang sebelumnya saya ikutin, yang tadi dari Kemdikbud itu, dan sekarang itu dipegang oleh angkatan 2019. Saya sebenarnya nggak involved in that YoFootage, tapi menurut saya kontennya itu bagus karena dia itu benar-benar mengenalkan kita tentang warisan dunia, problematika yang dihadapi warisan dunia, dan mungkin itu akan membangun kepedulian kita terhadap warisan dunia gitu. Oke, sepertinya menarik ya Mbak. Ya, peserta juga bisa mungkin ini ya Mbak, melihat Instagramnya, siapa tahu tertarik ya. Oke, ya mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi oke, saya tanyakan saja. Sejauh ini apakah mahasiswa bisa berperan dalam tema yang Mbak bawa nih? Sejauh ini mahasiswa. Ada satu cerita menarik sebenarnya dari, saya pernah baca nih ya, di Surabaya itu ada namanya, saya lihat dulu namanya, Mas Kuncarsono Prasetyo. Beliau itu adalah seorang jurnalis dulunya, dan beliau itu sangat concern terhadap cagar budaya. Cagar budaya itu kan cikal bakalnya warisan dunia, warisan budaya. Dia itu mampu untuk memberhentikan perobohan atau perusakan cagar budaya yang ada di Surabaya melalui tulisannya. Jadi cagar budaya yang berhasil dia berhentikan untuk dirobohkan itu adalah penjara Kalisosok dan stasiun Semut yang sekarang kita kenal sebagai stasiun Surabaya Kota. Menurut aku, langkah-langkah simpel seperti menulis, kampanye seperti yang kita lakukan sekarang, menyebarkannya kepada orang lain, itu adalah langkah simpel yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mempromosikan sustainable heritage development. Karena fun fact juga nih, aku membawa topik ini menjadi pengantar seminarku. Jadi Medlit ya. Dan ketika aku mencari referensinya di Indonesia, itu sulit banget. Dan itu mengindikasikan bahwa sustainable heritage development ini dikit yang care dengan itu, dikit yang peduli dengan itu. Karena dikit nggak sih, kayak nggak ada nggak sih orang yang tiap pagi tuh dia bangun terus dia bilang
today I want to save the heritage. Kayak mungkin beberapa orang, nggak semua orang yang akan berpikiran demikian. Jadi teman-teman kan sekarang udah tahu nih problem yang dihadapi oleh warisan dunia. Mungkin teman-teman bisa membantu menyuarakan ini. Gitu. Oke, Mbak Shelin. Wah, ternyata berdampak sekali ya. Hanya budaya gitu. Mungkin kita awalnya, mungkin kebanyakan mungkin generasi kita yang tidak terlalu peduli, tapi ternyata bisa berefek pada SDG 11 juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Shelin atas jawabannya. Oci, aku punya challenge nih untuk teman-teman nih. Wah, apa tuh Mbak? Coba jelasin Mbak. Ya. Oke Mbak. Nah, aku tahu nih teman-teman kan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan ini Trihita Karana, Lubuk Larangan adalah sedikit lah dari adat istiadat yang kita miliki. Tapi aku yakin teman-teman punya lah tersimpan di dalam hati teman-teman ada adat istiadat teman-teman di kota teman-teman yang teman-teman kenal yang mirip, yang menjunjung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, aku punya challenge. Teman-teman bisa screenshot ini biar nggak lupa. Teman-teman boleh menceritakan adat istiadat di tempat teman-teman di Instagram Story atau di post. Apa sih adat istiadat di daerah kamu yang menurut kamu mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan? Jadi terserah mau ada prinsip people-nya, planetnya, atau profitnya. Jangan lupa gunakan tagar Impactful Friday, ITSGE, SDG 11, dan Youth Passion. Jangan lupa juga untuk tag Instagram ITS International Office dan Instagram saya biar kalian ternotis gitu. Tapi nggak usah follow juga nggak apa-apa. Tag aja. Nah, challenge ini akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 6 dan pemenangnya akan diumumkan pada 1 Juni. Dan dengar-dengar dari Oci nih, kalian tuh akan mendapat merchandise. Iya ya, bener ya Ci ya? Betul sekali Mbak. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Oci. Oke, terima kasih Mbak. Ya, seperti yang tadi kita bilang ya, seperti tadi yang Mbak bilang ya, jangan lupa ikut challenge-nya, dapat hadiah loh. Oke, terima kasih ya Mbak Shelin atas jawabannya sebelumnya. Ternyata kebudayaan Indonesia itu sangat berpengaruh ya Mbak. Bahkan SDGs yang secara global itu ternyata bisa berpengaruh. Oke, Mbak sudah menyebutkan challenge. Sekarang kita akan lanjut ke Mas Bram. Halo Mas Bram. Halo Ci. Halo semua. Apa Mas? Baik. Mantap, selalu mantap. Oke, pasti lebih semangat ya, lagi semangat ya Mas. Sangat semangat. Oke, sama kayak teknisnya tadi Mbak Shelin, jadi aku bakal nanya pertanyaan, jadi Mas silakan langsung menjawab ya Mas. Oke, baik. Oke, pertanyaan sama tadi, seberapa penting sih SDGs bagi Mas Bram sendiri? Oke, mungkin kalau kita berbicara tentang masalah pribadi atau bagaimana pentingnya SDG bagi saya sendiri, ini kalau bagi saya SDG ini sebagai suatu guideline atau panduan sih. Jadi lebih ke arah panduan-panduan bagaimana saya lebihnya untuk ke fokusan saya tuh teknik kelautan dan fokusnya lagi ke coastal management and engineering. Ini saya bawa sekalian apa aja esai saya. Jadi kalau secara garis besar tuh esai saya ini membahas tentang bagaimana pengaruh daripada pemanasan global, fokusnya kepada kenaikan muka air laut terhadap sekitar, misalnya kepada kota-kota pesisir seperti pada umumnya seperti itu. Jadi kalau kita mengkaitkan lagi kepada panduan atau guideline ini sendiri, ini sebenarnya SDG ini membuat saya menjadi lebih gampang atau lebih mudah memandu saya dalam yang pertama itu menganalisa masalah yang terjadi di daerah kita pada umumnya. Ini sedikit kasih tahu permasalahan yang terjadi aja ya. Jadi kalau misalnya disebutkan oleh IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu badan dari PBB, dia mengukur bagaimana dampak daripada climate change itu sendiri. Jadi di sini disebutkan bahwa penelitian itu menyebutkan pada tahun 2100 akan ada terjadi kenaikan muka air laut setinggi 26 sampai 77 cm. Kalau misalnya kita lihat kan kayak ini masih di bawah 1 meter. Apakah ini sangat berpengaruh pada dunia pada umumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya pada umumnya di dunia ini kota-kota pesisir itu banyak banget yang ternyata dia tinggi elevasinya udah sama dengan muka air laut atau bahkan di bawahnya. Sebagai contoh, perbolehkan saya untuk share screen. Oke, jadi ini salah satu contoh di mana elevasi daripada kota itu udah lebih turun daripada elevasi muka air laut. Dan ini contoh dari Delta Res
itu adalah satu badan NGO yang fokusnya untuk meresearch bagaimana dampak-dampak daripada masalah-masalah water dan juga subsurface. Nah ini, dan lebih menariknya lagi, ini terjadi di Jakarta, di Indonesia, atau di Jakarta Utara. Di sini bisa dilihat untuk tinggi normal aja itu udah di atas permukaan laut, di bawah permukaan laut itu, permukaan laut. Dan kalau misalnya terjadi storm atau badai pada umumnya, ini bakal terjadi banjir seperti ini. Begini misalnya. Jadi untuk bagi saya ini bisa menganalisa masalah seperti misalnya kayak SDG 13 ini kan tentang pemanasan global, ternyata dampaknya bisa berpengaruh kepada kenaikan muka air laut kayak begini. Terus yang kedua, karena kita udah menganalisa masalah, kita juga bisa menganalisa solusi yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya lagi kalau misalnya tadi kata Shalin kan banyak banget nih tekanan-tekanan pada pembangunan, tekanan akibat pembangunan yang mungkin bisa ke depannya bisa nggak sustainable gitu buat masyarakat ataupun buat planet bumi ini seperti itu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita lihat dari selain menganalisa masalah, kita juga bisa menganalisa solusinya. Kira-kira kalau kita gunakan solusi ini apakah bisa sesuai dengan target-target yang akan kita capai? Apakah ini akan menguntungkan untuk sekarang saja? Apakah sustainable sampai hingga tahun-tahun berikutnya? Seperti itu. Ini sebagai contoh saya punya contoh nih. Jadi di sini ada ini contohnya penelitian oleh Hans Stensma, Jansje, dan juga Selvold. Jadi di sini diberitahukan bahwa ada white green dikes di daerah Groningen, Belanda. Di sini menggunakan sistem yang lebih environmental friendly, yang tidak menggunakan beberapa material-material yang bisa merusak lingkungan pada umumnya. Mungkin kalau misalnya ada waktu lagi bakal saya ceritakan, atau misalnya kalau misalnya teman-teman tertarik bisa bertanya kepada saya di luar forum ini mengenai solusi ini. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau bagi saya SDG sebagai paduan atau guideline sih. Oke, terima kasih Mas Bram. Terus kan ini juga pertanyaan berikutnya. Jadi kenapa Mas Bram lebih memilih SDGs 13? Apakah itu di mata Mas Bram itu adalah titik paling kritis gitu loh? Apakah dia masalah yang paling tinggi? Atau maksudnya karena mungkin ya basicnya teknik kelautan jadi fokusnya ke situ? Gimana Mas Bram? Oke, kalau bagi saya sendiri sebenarnya ya benar, karena saya memang mungkin dari teknik kelautan dan fokusnya emang kepada perlindungan pantai ya, coastal engineering dan management. Tapi kalau bagi saya sendiri sebenarnya dari dampak climate change ini banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya kita berbicara apa aja yang kira-kira berpengaruh dari climate change ini, saya mau beri satu cerita aja sih. Jadi di sini saya dapat data bahwa terakhir kali kita sebenarnya ini ada kabar baik dan kabar buruknya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kabar baiknya, ternyata global warming itu nggak cuma terjadi sekali di Indonesia, di seluruh dunia, nggak cuma sekarang aja. Itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya adalah pada zaman-zaman sebelumnya itu terjadi kenaikan suhu juga. Ini dicatat waktu itu pada zaman Paleocene itu extremely rapid case of warming. Tapi yang terjadi penaikan suhunya itu terjadi pada jangka waktu 10.000 sampai 20.000 tahun. Itu cukup panjang, 10.000 20.000 tahun. Kalau misalnya kita bicara sekarang abad masih sampai 21 atau 20.000 tahun. Sedangkan pemanasan global yang sekarang itu terjadi dalam jangka waktu 150 tahun. Beda jauh banget dong. Jadi kalau misalnya kita lihat, emang kabar baiknya global warming itu nggak cuma sekali ada di dunia, tapi kabar buruknya ini terjadi sangat cepat, 150 tahun. Seperti itu. Jadi kenapa saya menganalisa memang mungkin pada awalnya terbawa dari fokus saya di teknik kelautan, tapi kalau kita melihat lagi dampak-dampaknya ternyata ini cukup masalah yang harus kita concern, harus kita perhatikan juga sih pada umumnya. Kayak begitu. Oke Mas, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang mungkin lebih luas. Jadi apakah ada organisasi di luar atau NGO yang memiliki fokus yang sama dengan tema Mas Bram di SI? Apakah Mas Bram juga pernah bergabung? Silakan jawab Mas. Oke, berbicara tentang NGO ya. Jujur saya sebenarnya nggak terlalu banyak banget berkecimpung ke dalam NGO tersebut, tapi beberapa saya sempat baca-baca. Yang pertama mungkin kalau teman-teman tertarik dengan melanjutkan karir ke pembangunan di pantai ataupun di daerah sungai,
water and subsurface, ini ada NGO yang fokusnya itu langsung riset mengenai tentang water dan subsurface tadi, itu namanya Deltares. Tadi beberapa sumber-sumber saya dapat dari Deltares karena emang di situ banyak researcher atau peneliti-peneliti yang memang mereka meneliti tentang water dan subsurface, di mana mereka meneliti tentang perlindungan pantai ataupun juga perlindungan sungai, daerah-daerah riverbank seperti itu. Itu untuk Deltares yang pertama. Tapi mungkin Deltares ini lebih fokus ke profesional seperti itu. Terus yang kedua itu ada Sea Legacy. Kalau Sea Legacy ini memang fokusnya mungkin ke SDG nomor 14, Life Below Water, di mana mereka banyak banget concern kepada makhluk-makhluk hidup yang ada di laut pada misalnya. Tapi banyak banget sebenarnya makhluk-makhluk hidup itu mempunyai dampak daripada kenaikan muka air laut atau pemanasan global. Jadi dari situ mereka juga punya campaign yang fokusnya memang meningkatkan awareness daripada warga-warga dunia terhadap kenaikan muka air laut ataupun pemanasan global. Itu Sea Legacy. Terus satu lagi mungkin yang udah sangat familiar bagi teman-teman adalah dari ISEC karena emang mereka menyediakan suatu volunteer atau kegiatan volunteer di mana teman-teman bisa memilih SDG mana yang menjadi fokus teman-teman. Sebagai contoh, 1 tahun yang lalu, sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya mencoba untuk mengikuti volunteer dari ISEC ini di Hanoi, Vietnam, untuk mengambil SDG nomor 4, Quality Education. Di sana, di mana di Hanoi itu saya mengajar untuk anak-anak, remaja hingga dewasa mengenai semacam sekaligus cultural exchange juga sih, jadi semacam bagaimana di sana kita bisa mengambil SDG nomor 4 itu diterapkan di sana. Jadi kalau paling mungkin yang paling mungkin untuk mahasiswa adalah untuk masalah SDG mungkin ISEC ya, karena ISEC ini banyak banget bisa memilih SDG mananya aja. Tapi kalau misalnya terbuka ke masalah karir, mungkin bisa di search dicari lagi mengenai Deltares seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bram. Wah, sampai ke Hanoi. Saya aja nggak bisa, Mas. Oke, terus ada pertanyaan juga ini. Sejauh apa mahasiswa bisa berperan dalam tema yang Mas bawa gitu, tema saya Mas? Bisa dijawab, Mas? Oke. Kalau saya sih sebenarnya saya sangat percaya bahwa hal kecil itu bisa berdampak kepada hal yang besar. Sebagai contoh, kalau kita melihat pemanasan global itu terjadi karena ada hal kecil juga. Misalnya, ini saya ngomongin soal butterfly effect ya, jadi kayak hal perubahan kecil pada suatu tempat itu dapat berdampak yang besar. Itu butterfly effect. Jadi, sebagai contoh nih, di pemanasan global terjadi karena adanya greenhouse gas atau gas-gas efek rumah kaca. Sebagai contoh ada CO2 dari pembakaran bahan bakar dan NO2 pada misalnya, NO2 juga bahan bakar. Lalu ada metana dari dekomposisi atau CFC dari AC pada misalnya. Terus ada juga satu lagi yang paling banyak yang ada di atmosfer adalah H2O. Nah, H2O ini sebenarnya kan kita lihat di mana-mana H2O kan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dengan pembuatan hujan, kalau misalnya teman-teman pernah dengar bagaimana hujan itu terbuat, itu kan karena adanya penguapan akibat panas, penguapan daripada sungai-sungai, laut, ataupun air-air yang dari permukaan, itu menguap. Ketika air itu menguap, terkumpul, maka mereka punya tendensi terjadinya hujan. Nah, kalau misalnya H2 ini semakin banyak di atmosfer, maka terjadi adalah tendensi terjadinya hujan terus, terjadinya hujan. Dan yang terjadi adalah pada misalnya dampaknya itu kayak anomali cuaca atau anomali iklim pada misalnya. Kayak misalnya terjadi di awal tahun ini, itu awal tahun ini 2020, awal-awal ini kan banyak banget terjadinya daerah yang mengalami banjir yang cukup parah lah misalnya jadi dibilang. Kayak misalnya di Jakarta di awal-awal ini kan banyak banget nih. Baru mulai tahun baru aja udah mulai banjir seperti itu. Jadi dampaknya bisa terjadi kayak misalnya kemarau, tiba-tiba ada hujan yang cukup parah, ataupun hujan pada musim hujan yang bisa sangat parah banget seperti itu. Oh ya, satu lagi. Tadi masalah mahasiswanya. Iya, mahasiswanya, Mas. Oke. Jadi karena tadi masalah ngomongin soal perubahan kecil itu, sebenarnya perubahan kecil kalau butterfly effect bisa dibilang pada hal yang negatif, bisa juga dibilang kepada hal yang positif. Ini contoh hal yang positif itu saya mau ngasih contoh cerita dari teman saya. Jadi teman saya ini dia punya kebiasaan untuk mengurangi penggunaan material plastik. Material plastik pada misalnya menggunakan bottle water atau botol yang tidak sekali pakai ataupun barang-barang lainnya. Nah, ini ternyata berdampak pada banyak temannya juga yang punya
ke concern yang sama, itu bikin suatu komunitas. Mereka bikin suatu komunitas. Di suatu komunitas itu akhirnya mereka membuat suatu campaign. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya ternyata perubahan yang besar, satu campaign itu dimulai dari satu hal yang kecil, yaitu satu orang tidak menggunakan, mencoba untuk mengurangi penggunaan plastik seperti itu pada misalnya. Jadi apapun yang ada di ini sebenarnya, campaign-campaign yang ada di semua dunia ini sebenarnya berawal dari satu hal yang kecil. Jadi saya sangat percaya dengan adanya satu hal atau small actions itu sangat bisa mendapatkan big impacts kayak gitu sih. Oke Mas Bram, makasih atas jawabannya. Kebetulan saya berasal dari Jakarta Mas, jadi pas dengan penjelasan tentang Mas yang banjir, itu saya sangat mengalami dan jujur, saya sekarang lebih mengurangi penggunaan plastik, seperti yang Mas udah bilang. Iya. Tapi, kenapa Mas? Ada tambahan lagi, sebenarnya kalau kebetulan Oci dari Jakarta juga ya? Iya Mas. Jadi sebenarnya ini yang agak sedikit mempengaruhi itu adalah karena diperkirakan, kan kalau misalnya tadi perkiraan 26 sampai 77 cm kenaikan muka air laut akan terjadi tahun 2100. Tapi coba kita persempit lagi di Jakarta sendiri, itu ada suatu jurnal atau suatu penelitian mengatakan bahwa pada tahun 2050 sendiri itu 95% wilayah Jakarta Utara itu akan terdampak kenaikan muka air laut, kemungkinan akan tenggelam seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalnya ada beberapa pernyataan bahwa di Jakarta ini 60% penduduk itu berada di daerah Jakarta Utara. Jadi sebenarnya sangat rentan banget masalah kenaikan muka air laut ini. Kayak gitu. Jadi hati-hati juga, kan Oci juga di Jakarta ya? Saya juga di Jakarta sebenarnya, Ci. Bisa kita, mungkin untuk orang-orang peserta yang ngerti Jakarta Utara kan ya paling dekat sama laut lah. Jadi udah banyak tuh isu-isunya mau tenggelam. Saya sebenarnya khawatir sih, apalagi dengan kondisi Jakarta yang sebenarnya parah ya Mas. Oke, tadi udah seru-seruan bareng Mas Bram. Terima kasih ya Mas atas jawabannya. Iya, terima kasih juga Oci. Oke, jadi sekarang kita bakal ngobrol bareng dua narasumber kita secara berbarengan. Jadi aku bakal nanyain pertanyaan yang sama, nah dijawab oleh Mas Bram dan juga Mbak Shelin. Tapi cara jawabannya bergantian ya. Mungkin Mbak Shelin dulu, abis itu Mas Bram, dan mungkin sebaliknya. Siap ya Mbak Mas? Oke, siap. Oke. Jadi yang pertama itu adalah seberapa penting kampanye SDGs untuk meningkatkan awareness, untuk meningkatkan kepedulian kita, dan apa saja yang mungkin jadi kendala untuk mewujudkan itu. Mungkin Mbak Shelin atau Mas Bram, Mbak Shelin juga? Mbak Shelin dulu mungkin? Boleh, aku Oke, dulu. Mbak. Kalau ditanya seberapa penting sih, penting banget karena banyak orang yang nggak kenal sama SDGs ini. Bahkan mungkin ya, kalau misalnya aku nggak masuk PWK juga, mungkin aku nggak akan kenal sama prinsip ini, prinsip SDGs dan lain-lain. Specifically kalau aku nggak masuk kuliah sih gitu. Kalau kendalanya itu lebih kepada, kayaknya tadi aku udah mention ya atau belum, bahwa orang-orang itu cenderung peduli terhadap something yang connect with them gitu, something yang benar-benar relevan dengan mereka. Kadang banyak loh kampanye dilakukan, tapi banyak juga orang yang menganggap kampanye-kampanye itu lalu aja gitu. Salah satu hal yang aku perhatikan itu karena approach-nya, bagaimana kampanye-kampanye itu mendeskripsikan SDGs atau memposisikan SDGs ini, aku rasa itu rada kurang kena dengan pribadi kita masing-masing sehingga orang-orang jadi kurang tertarik. Jadi mungkin kendalanya itu lebih di approach gitu, karena menurut aku orang yang melakukan kampanye SDGs itu sebenarnya ilmunya itu udah ada, tapi bagaimana dia mendeliver ilmu itu kepada teman-teman dia itu masih mungkin tidak baik, sehingga teman-teman atau orang yang mendengar kampanye itu juga menganggap itu bukan hal yang serius gitu. Itu menurut aku. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Shelin. Berikutnya Mas Bram, silakan menjawab Mas. Oke. Kalau menurut saya seperti tadi saya bilang emang sangat penting banget sih untuk meningkatkan awareness daripada SDG ini sendiri. Kalau saya sih mikirnya karena semua hal kecil itu bisa berdampak banyak. Sebenarnya gini sih, saya mikirnya kalau misalnya kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi di lain hari, misalnya di masa depan nanti ya. Kayak misalnya saya nggak tahu kalau misalnya ternyata ada yang baca esai saya
Terus ternyata dia bisa memberikan solusi yang sangat sangat substansial atau sangat mendalam lagi buat masalahan global kenaikan muka air atau misalnya kayak permasalahan regional yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau menurut saya sangat penting banget untuk memberikan pengetahuan awareness tentang SDG ini sendiri, karena pada umumnya kan kita bisa memberikan suatu triggeran gitu, kayak misalnya semacam pelatuk bagi mereka buat bisa memberikan solusi lagi ke depannya sih. Kayak gitu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Bram. Berikutnya aku juga ada pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan agar mahasiswa aware tentang SDGs? Maksudnya dalam artian pengaplikasiannya. Mungkin Mas Bram sekarang bisa menjawab lebih dulu, Mas. Oke. Bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan agar mahasiswa aware tentang SDGs? Maksudnya dalam arti pengaplikasiannya gimana gitu, Mas? Oke. Kalau menurut saya sebenarnya mahasiswa ini beberapa sebenarnya udah sangat tahu, udah sangat bukan tahu sih, maksudnya udah mengaplikasikan hal-hal tersebut, hal-hal SDG ini di kehidupan sehari-hari. Pada misalnya sebagai contoh yang terjadi di sekitar saya, di himpunan saya misalnya ada suatu program mengajar kepada kampung binaan. Saya yakin ini nggak cuma di himpunan saya aja, tapi di luar himpunan juga banyak banget yang seperti ini. Dan sebenarnya kalau untuk mengajar seperti ini udah masuk ke SDG nomor 4, quality education. Jadi menurut saya kalau misalnya dibilang peran-peran mahasiswa itu sendiri udah baik banget yang kita lakukan. Selain mengajar juga di himpunan saya juga ada penanaman koral misalnya. Penanaman koral itu udah masuk ke SDG nomor 14, life below water. Cuman yang menjadi kesulitan adalah beberapa dari mereka itu masih belum mengetahui bahwa apa yang mereka perbuat itu masuk ke SDG. Sebenarnya udah cukup baik dengan penerapannya. Cuman mungkin yang harus kita lakukan adalah lebih mengetahui lagi sih, lebih searching lagi apa yang kita lakukan ini itu udah sangat masuk ke dalam SDG itu sendiri. Mungkin kalau lebih gampangnya lagi kita masukkan kepada hal-hal yang kita suka aja, pada misalnya kayak misalnya saya punya fokus untuk coastal engineering and management, maka saya mengambil banyak banget pengetahuan dampak-dampak daripada SDG 13. Kalau misalnya teman-teman suka dengan social development, itu bisa banget lihat kayak SDG 4, quality education, ataupun banyak hal lainnya di luar sana yang bisa kita eksplor lagi, kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Bram. Berikutnya mungkin Mbak Selen bisa menjawab, Mbak. Aku setuju sama yang Bram tadi. Kalau sebenarnya udah banyak sih kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan mahasiswa kita yang berusaha meningkatkan awareness tentang SDGs, contohnya yang tadi Bram sebutkan. Juga sebenarnya kan kalau misalnya aku baca-baca dari Impactful Friday ya, sebenarnya kan banyak PKM yang udah ngena banget ke SDGs gitu. Ada poin-poin yang diambil tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, tapi hal yang nggak kalah penting itu sebenarnya juga meningkatkan awareness di mahasiswa kita sendiri kan, sebelum kita meningkatkan awareness orang lain. Menurut aku ya, ada seperti yang ini connect dengan pertanyaan sebelumnya, di mana seharusnya dalam meningkatkan awareness mahasiswa kita itu kita approach-nya itu per departemen mungkin. Jadi misalnya saya kan PWK tapi saya pura-pura jadi mahasiswa desain produk deh. Aduh, ngapain sih ada SDGs, kayak nggak relate banget sama departemen saya. Tapi kalau misalnya kita kasih knowledge bahwa sebenarnya mahasiswa desain produk itu bisa membuat produk-produk yang less waste gitu, yang memiliki output waste yang lebih sedikit, mungkin mereka akan lebih tertarik gitu. Oh, ternyata ini relate banget sama aku. Terus itu yang soft-nya. Jadi kayak misalnya yang bisa kita lakukan kepada teman-teman kita. Tapi kalau dari yang hardcore-nya, yang mau benar-benar nyantol lah di pikiran, mungkin kita bisa memasukkan SDGs ini menjadi sebuah kurikulum kali ya. Jadi pembangunan berkelanjutan sih di kurikulum masing-masing departemen dan spesifik nanti. Jadi mungkin pembangunan berkelanjutan di teknik kelautan, mungkin di pengantarnya bisa dibuat tuh, di pengantar teknik kelautan atau di pengantarnya desain. Itu mungkin atmosfer pembangunan berkelanjutan itu mungkin bisa dimasukkan ke sana. Gitu menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Shell. Oh iya, tadi kan Mbak Selin ada challenge nih. Nah, Mas Bram juga ada challenge nggak, Mbak? Oh ya, sebenarnya aku juga ada challenge nih.
Terima kasih Unsa buat udah nge-share. Jadi teman-teman bisa banget buka link ini bit.ly/challenge SDGs 13. Nah, di sini teman-teman bisa memberitahu kira-kira apa sih dampak-dampak kecil yang bisa berdampak besar, khususnya di SDG nomor 13. Kayak tadi kan saya memberikan contoh misalnya terlepas dari SDG 13 ini kayak menggunakan pengurangan pemakaian material-material plastik. Tadi teman saya menggunakan pengurangan pemakaian material plastik, nah ternyata disambut baik dengan teman-temannya, mereka membuat suatu komunitas dan membuat suatu campaign. Nah, itu kira-kira satu hal kecil bisa berdampak besar. Nah, kira-kira teman-teman bisa ceritakan apa aja aksi-aksi kecil yang bisa berdampak besar di link tersebut. Jadi ntar ada pengantarnya, ada petunjuknya juga, ada contohnya juga, dan di slide paling terakhir bisa teman-teman isi aksi-aksi teman-teman yang kira-kira bisa berdampak baik, berdampak besar gitu. Nggak perlu aksi yang udah teman-teman lakukan, tapi kira-kira ide aksi aja, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bram. Sama seperti tadi Mbak Syayan bilang, challenge Mas Bram juga dapat hadiah loh dari ITS Global Engagement. Jadi saya itu nih ya teman-teman, ikutin, seru loh. Nah, oke, kan kita udah ngobrol bareng nih, bareng Mas Bram dan juga Mbak Shelin, dan kita udah banyak banget nih ilmu. Sekarang langsung ke sesi Q&A buat mereka berdua. Oke, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Datang dari... dari Doyo, dari jurusan Teknik Kimia ITS. Untuk Mbak Shelin, dalam share screen Mbak Shelin, pembangunan dapat mengancam warisan dunia. Lalu bagaimana langkah konkret untuk mengatasinya? Karena mengingat di daerah situs warisan dunia pasti terdapat masyarakat yang juga butuh akan pemasukan agar dapat bertahan hidup. Dan mengingat ada SDGs yang bertujuan no poverty. Kira-kira gimana tuh Mbak langkah konkret untuk mengatasinya Mbak? Makasih pertanyaannya Doyok, pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, mungkin benar banget. Aku mau mengkonfirmasi apa yang dikatakan Doyok, bahwa banyak sekali masyarakat di sekitar warisan dunia yang depends their life on the tourism ya. Sekarang aja kita bisa lihat karena COVID ini, jadi orang-orang yang menggantungkan hidup di sektor pariwisata itu sekitar 12,3 sampai 12,7 juta. Dan karena adanya COVID, semua pariwisata itu berhenti kan. Ini sebenarnya menjadi ring untuk kita, menjadi apa ya namanya? Menjadi ketukan lah untuk kita bahwa sebenarnya sektor kita nggak boleh sebenarnya untuk menggantungkan kehidupan kita kepada satu sektor aja, yaitu sektor pariwisata. Karena kita bisa lihat sektor pariwisata itu sekarang mati, dan kita bisa lihat di Bali dan Yogyakarta itu kan keduanya memiliki sektor unggulannya itu di bidang pariwisata, dan ekonomi di sana juga redup kan karena itu. Pertama itu, jadi mungkin kita nggak boleh menggantungkan hidup kepada satu sektor aja. Kita bisa misalnya sektor pertanian atau industri dan lain-lain. Yang kedua, sebenarnya dulu, jadi ada pergantian paradigma dalam pengelolaan warisan dunia. Dulu itu warisan dunia itu hanya distrik, nggak boleh diapa-apain. Ya, cuma untuk konservasi aja. Tapi ada perubahan paradigma menjadi warisan dunia itu kita boleh manfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Contohnya aja, kamu kan tadi katakan nih, banyak dari masyarakat yang butuh income kan, maksudnya no poverty kan. Bisa jadi warisan dunia itu memiliki butterfly effect seperti yang tadi Bram katakan, memberikan income untuk masyarakat di sekitarnya. Tapi yang sebenarnya saya tekankan itu jangan dieksploitasi berlebihan. Ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Nas Titi. Karena saya lihat ya di Mbak Nas, ini pertanyaannya apa yang dapat menjadi saran untuk Surabaya untuk menunjang sustainable heritage development. Ada sedikit perbedaan antara heritage di Bali dengan heritage di Surabaya, di mana heritage di Surabaya itu benar-benar di-conserve dan dia itu nggak bisa menghasilkan profit untuk orang sekitarnya. Contohnya aja di kawasan Raja Wali, saya pernah baca penelitian bahwa bangunan-bangunan di Raja Wali itu kayak terkekang, dia itu kan, cagar budaya itu kan memiliki peraturan-peraturan yang nggak boleh dimanfaatkan untuk ini, dan karena peraturan-peraturan itu orang-orang jadi takut untuk memanfaatkannya dan takut untuk merusaknya. Tapi karena itu juga
perekonomian di sana itu nggak ada yang sifatnya terlalu budaya gitu. Padahal kan kawasan Raja Wali itu berpotensi untuk menjadi the next town gitu. Sebelahnya kan ada Kia juga, itu bisa the next Chinatown. Terus ada Ampel, the next Arab kampung gitu kan. Tapi karena kita terlalu terkekang untuk mempreserve itu, kita jadi nggak memikirkan ekonominya. Padahal apabila dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan ekonomi untuk kita gitu, menimbulkan potensi ekonomi untuk kita. Jadi tetap sebenarnya people, planet, profit, tapi porsinya itu harus seimbang, nggak boleh ada yang berlebihan gitu loh. Itu jawaban saya untuk Doyo. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke Doyo, pertanyaannya sudah terjawab oleh Mbak Shelin. Wah, sangat luas ya penjelasannya. Oke, berikutnya untuk Mas Bram nih. Jadi ada dari Lala, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS. Dia nanya, bagaimana peran terkait hukum dan kelembagaan terhadap implementasi SDGs khususnya di Indonesia? Misalnya, kebijakan terkait kemaritiman yang masih banyak menimbulkan mendegradasi lingkungan. Apakah ada resentra atau uang untuk kegiatan-kegiatan di laut terkait migas, pelayaran, dan kapal dan sebagainya? Terima kasih Mas Bram. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran terkait hukum dan kelembagaan terhadap implementasi SDG khususnya di Indonesia? Mungkin Mas Bram bisa menjawab. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, Lala. Ini sangat masuk banget ya ke masalah-masalah hukum seperti itu. Tadi maksudnya mungkin Renstra, rencana strategis maupun monitoring evaluasi. Kalau bagi saya sendiri, saya masuk ke fokusan saya itu masuk ke masalah kenaikan muka air laut dan pembangunan pelindung pantai pada umumnya di sini. Di sini kalau mungkin kita bicara, sebenarnya masih baik yang perlu kita evaluasi untuk regulasi-regulasi ini. Ini beberapa kali saya dapat kalau sebenarnya kita lihat di beberapa baca-bacaan di dunia, di jurnal-jurnal ataupun berita-berita itu sendiri, ketika kita berbicara tentang kenaikan muka air laut dan juga dampaknya terhadap tenggelamnya kota, itu baik banget nama-nama Jakarta tuh disebut. Jakarta itu untuk yang Indonesia ya, Jakarta. Karena menurut saya sebenarnya masih baik yang perlu kita evaluasi. Sebagai contoh, kalau kita berbicara bagaimana membangun bangunan pelindung pantai, ketika kita berbicara masalah di dunia, misalnya di Belanda. Di Belanda itu sendiri mereka menggunakan perhitungan return period atau kala ulang 1/4000. Itu untuk yang 1/4000 tahun, itu untuk yang Green White Dikes yang tadi saya berikan di slide itu sebelumnya. Lalu kalau misalnya kita melihat lagi di daerah Asia aja nih, di Hong Kong maupun di Singapura, mereka menggunakan perhitungan 1/200 tahun. Tapi kalau misalnya di Jakarta ini masih banyak yang menggunakan perhitungan itu masih di bawah 100 tahun, 1/100 tahun. Jadi masih 1/50, pada umumnya seperti itu. Jadi bisa kita bilang ini nggak terlalu sustainable, nggak terlalu jangka panjang seperti itu. Untuk selanjutnya juga untuk bangunan pada umumnya ya, misalnya ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan juga tadi, ada yang menanyakan berapa tinggi bangunan yang kira-kira harusnya dibangun gitu. Kalau saya mengaca kepada Belanda pada umumnya, karena Belanda itu salah satu negara yang memang udah cukup advance dan juga banyak banget pengalaman mengenai water management ataupun kenaikan muka air laut ini. Di sana itu kalau nggak salah tinggi bangunan itu minimal di atas 2,5 meter. Seperti itu. Jadi emang harus kita lihat juga, karena emang pada umumnya kan sebenarnya Belanda di bawah muka air laut kan, tapi karena emang mereka belajar untuk bagaimana cara deal with it, jadi mereka membuat suatu dike atau suatu dam, di situ setelah mereka membangun baru mereka naikin bangunannya perlahan-perlahan seperti itu. Nah itu jadi mungkin bisa kita gunakan seperti itu sih untuk regulasi jangka panjangnya kayak gitu. Oke, untuk Lala dari PWK udah terjawab ya. Terus ada juga nih pertanyaan lagi untuk Basyain lagi. Nah, ini dari Probo Darono Yakti, jurusan Ilmu Sosial dari UNER, Mbak. Halo UNER. Halo. Pertama, saya mau berterima kasih atas paparannya yang sangat menarik, menghubungkan local value di tengah globalisasi membuat kita untuk think globally, act locally. Dan kedua, ingin saya tanyakan bagaimana perspektif bahwa mahasiswa PWK dalam memasukkan elemen
kultur sebagai jiwa dari sebuah kawasan dan masyarakatnya dalam merancang tata letak kota dan mana yang harus utamakan. Apakah SDGs atau local value, atau jika bisa, bagaimana membuat keduanya saling berkelindan? Ya, mungkin itu pertanyaan Mbak Shell. Ya, sebelumnya saya berterima kasih banyak ya Probo jauh-jauh dari Mas Probo jauh-jauh dari Ilmu Sosial, UNER, terima kasih banyak udah hadir di sini. Pertanyaannya ini sangat menarik karena ya melihat perspektif saya ya mahasiswa PWK. Jadi yang pertama itu dalam perencanaan itu nggak ada perencanaan yang one size fits all, di mana perencanaan di Surabaya bisa jadi berbeda dengan perencanaan di Bali. Perencanaan di Bali bisa jadi berbeda dengan Jogja. Nggak ada satu peraturan yang benar-benar fit di semua lokasi, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik fisik, sosial, lingkungan, budaya yang berbeda-beda. Terus dalam aspek perencanaan kota, kita itu melihat banyak sekali aspek. Ada fisik, seperti yang tadi saya sebutkan, fisik, lingkungan, sosial, budaya. Dan faktanya sebenarnya kan anak-anak PWK itu bukan anak PWK, perencana itu kita itu melihat satu undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 kalau nggak salah, tentang perencanaan tentang tata kota kan, di mana itu merupakan undang-undang yang menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 1992 atau 1993, dan di undang-undang yang baru ini dimasukkan unsur local value, jadi unsur pengetahuan lokal itu dimasukkan ke sana. Itu menandakan bahwa sebenarnya kita itu juga aware, di Indonesia ini juga aware bahwa dalam merencanakan kota, kita itu harus memasukkan unsur-unsur local value. Tapi mana yang harus lebih utamakan? Apakah SDGs atau local value? Nah, hidup ini kan penuh strategi ya. Dan kita di PWK juga ada namanya decision making model, di mana kita harus membuat prioritas-prioritas. Ada satu wilayah ini sebenarnya bahan kuliah saya sih. Jadi di Palu ada sekelompok orang yang mereka itu nggak mau pindah dari sebuah daratan, sebuah tempat ini itu kena likuifikasi dan jadi zona merah. Mereka itu nggak mau pindah karena mereka bilang di sana itu ada budaya kita dan lain-lain. Tapi zona itu kan jadi zona merah dan itu mengancam keselamatan mereka. Di sini kita pertanyakan coba, apakah kita akan mengutamakan kebudayaan tersebut atau kita mengutamakan kesehatan mereka, keselamatan masyarakat di sana. Pasti prioritas kita nanti akan ditentukan dari sana. Dan itulah mengapa di setiap tempat itu berbeda-beda. Misalnya menurut saya yang benar-benar tempat-tempat yang benar-benar harus menekankan kebudayaannya itu di tempat-tempat yang benar-benar memiliki unsur budaya yang kuat, seperti di Bali. Trihita Karana itu tadi kan masuk ke dalam RT/RWP-nya ya, rencana tata ruang wilayahnya, dan itu sebuah langkah yang menurut saya luar biasa di Indonesia. Mungkin di Yogyakarta juga, terus mungkin di tempat-tempat yang benar-benar value-nya itu harus kita jaga, yang benar-benar menjadi ikon kita. Tapi nggak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain yang nggak stand out, dia juga memasukkan unsur budaya. Saya malah merasa bahwa setiap tempat itu pasti ada budayanya sendiri kan, budaya yang berbeda-beda. Tapi disitulah apa yang harus diutamakan. Kita harus melihat kondisi masing-masing wilayahnya dulu. Mana yang harus kita prioritaskan, keselamatan atau ini nih, kan ini COVID nih ya. Di COVID-19 ini kita baru sadar gitu loh bahwa kesehatan itu perlu menjadi konsiderasi dalam perencanaan kota. Kesehatan misalnya hal simpel deh, kualitas udara, luas ruangan, luas ruang terbuka hijau dan lain-lain. Mungkin kedepannya perencanaan itu akan melihat value-value dari kesehatan gitu. Jadi perencanaan itu sebenarnya sangat-sangat fleksibel, tergantung tempat, tergantung prioritas, tergantung situasi gitu. Jadi begitu Mas Probo, semoga jawabannya memuaskan. Oke, terima kasih Mbak Shelin atas jawabannya. Berikutnya kita juga ada pertanyaan nih. Ini kali ini buat Mas Bram. Tapi dari NAS, tapi instansi dan jurusannya nggak disebutkan.
Jadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin untuk menyebar awareness kepada anak-anak SD, termasuk SD SMP, tentang laut Indonesia dan iklim di Indonesia? Oh, dia nanya apakah mungkin untuk menyebarkan awareness kepada anak-anak yang mungkin SD dan SMP tentang laut Indonesia? Gimana Mas? Bisa menjawab? Oke, sebenarnya sangat mungkin sih ya, sangat mungkin banget. Malah sangat baik banget kalau misalnya udah kita mulai dari kecil sebenarnya. Seperti ini sih, kebetulan saya juga ikut mengikuti suatu pembelajaran di kampung binaan seperti itu, dan kebetulan karena saya teknik kelautan, baik banget hal-hal yang kita lakukan itu berbau tentang kelautan seperti itu, dan kebetulan juga anak-anak itu anak-anak di daerah pesisir. Nah, di sini kita memanfaatkan banyak banget cara-cara atau tools-tools yang lebih lekat pada umumnya dengan anak-anak yang misalnya di daerah pesisir seperti itu. Nah, menurut saya untuk anak-anak kecil sendiri sangat memungkinkan, tapi mungkin kita caranya adalah yang berbeda, nggak se langsung dengan orang-orang dewasa, tapi kita pakai perumpamaan ataupun menggunakan tools-tools yang lebih mudah untuk anak kecil, sangat memudah lah istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting banget kalau meningkatkan awareness dari masa kecil juga sih sebenarnya. Itu sih. Oke, terima kasih atas Mas Bram. Oke, sesi Q&A untuk pertanyaan yang terpilih itu dicukupkan. Bagi peserta yang mungkin memiliki pertanyaan dan pengen banget nih pertanyaannya dibilang di talk show ini, sayangnya kita udah kehabisan waktu juga, bisa menghubungi Mas Bram dan juga Mbak Shelin dari Instagram yang sudah di-sharein oleh operator sebagai berikut. Ya, untuk Mbak Shelin itu @safesf dan untuk Mas Bram itu @brianggabram. Bisa para peserta screenshot karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, operator mungkin bisa ditutup. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal lanjut ke sesi kuis berupa kahoot.id. Tolong operator untuk men-share screen. Ya, peserta tolong buka linknya www.kahoot.id atau yang sudah di-share di screen. Saya masih kode 884588 ya, karena di quiz ini kita bakal ada hadiah merchandise juga. Akan mulai kalau misalnya peserta sudah banyak ya. Sudah kelompok 27. 29. Oh, makin banyak ya. Oke. Kita akan nunggu beberapa menit lagi. Sudah tunggu 43 player. Oke, kayaknya masih banyak ini yang mau join, jadi kita masih nunggu. Jangan keluar dulu ya teman-teman, ada hadiah merchandise loh. Kita masih menunggu apakah hanya di 52 pemain saja. Oh, masih di
para peserta yang sudah menonton selamat menunggu ya. Masih menunggu banyak peserta yang ingin join juga. Oh iya, saya juga ingin mengingatkan, karena di Kahoot itu ada pemenangnya. Bagi pemenang nanti, tolong jangan lupa untuk men-screenshot buktinya ya, agar nanti dapat merchandise. Terima kasih. Apakah cuma 68 peserta yang ikut? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, sepertinya hanya 70. Operator bisa langsung dimulai saja. Yang termasuk 3 dasar pokok atau triple bottom line adalah betul, jawabannya adalah people, profit, dan planet. Seperti tadi yang sudah Bu Ruli jelaskan. Oke, pertama dimenangkan oleh Big Cat. Bagi siapapun itu namanya Big Cat. Iya, tadi yang kita bahas sama Mbak Selin, Sustainable Cities dan Communities. Oke, ke pertanyaan berikut. Oke, siapa yang memenangkan kali ini? Masih di Big Cat. Oke, siapapun itu Big Cat, pertahankan ya skornya. Lumayan dapat merch. Oke, 2030 jadi posisi pertama. Ya, Big Cat-nya kelempar. Lucu banget sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang bukan tujuan umum SDGs adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk penggunaan satu pihak.
Jadi itu bukan ya guys. Apakah 2030 masih di posisi 1? Oh masih. Big Cat kemana nih Big Cat? Kayak tadi nomor 1. Oke, kita lanjut aja ya ke next question. Ya, yang jawab bener pasti nyimak banget nih yang tadi pas kita bahas sama Mas Bram. Betul, kenaikan air laut. Siapa yang memenangkan sekarang? Bisa next. Iya, masih 2030. Big Cat tidak bisa menyusul ya. Tadi kayak Big Cat. Oke, perjalanan. Apa yang tidak menggambarkan Sri kita karena dapat di PPT, ayo. Ayo guys, 2 pertanyaan lagi. Oke, posisi pertama diperebutkan oleh Indro Wo. Oke, Indro Wo Oke. Pertanyaan ke-9 adalah apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di SDGs? Oke, benar, melakukan kampanye untuk mengenalkan SDGs kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Impact Day di ITS International Office, guys. Jangan lupa cek Instagramnya ya. Jadi promosi. Masih dimenangkan oleh Indro Wo, gitu nggak sih bacanya? Aku nggak bisa. Oke, yang terakhir adalah, wah ini NGO nih. Berikut adalah NGO di mana kita dapat berpartisipasi dalam SDGs kecuali betul sekali PBB. Tidak mungkin PBB ya guys. Itu udah beda urusan. Ketiga oleh Aman, kedua CS, yang pertama adalah bisa-bisa. Oke, yang pertama dimenangkan oleh bisa-bisa. Bagi siapapun yang namanya bisa-bisa, saya tahu itu bukan nama aslimu, tapi selamat.
Oke, jangan lupa ya bisa untuk screenshot biar bisa ditukar sama merchandise di ITS Global Engagement. Terima kasih. Oke, tadi seru banget ya Kahoot-nya. Selamat ya untuk pemenang Kahoot. Nanti bisa screenshotnya dikasih ke kantor ITSG untuk ditukarkan sama merchandise. Oke, sekarang kita lanjut ke foto bersama. Bagi peserta, silakan untuk menyalakan kamera. Dan sekarang kita ngadep ke kamera ya. Operator tolong dibantu ya. Sebentar. Belum semuanya, bentar. Ngadep ke kamera. Ngadep ke kamera semuanya ya guys. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih guys. Akhirnya kita mencapai penutup Impactful Friday, Youth Passion to Achieve SDGs. Saya Oci sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya sebutkan tadi. Mungkin kurang berkenan di telinga para peserta. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dari awal acara sampai sekarang, yaitu pada Bu Ruli, narasumber kita, juga pada Mbak Shelin dan Mas Bram, narasumber-narasumber kita, dan juga pada semua peserta yang hadir pada acara hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengakses website ITS Global Engagement untuk mengetahui perkembangan Impactful Friday. Nanti linknya akan ada di share screen, tolong operator mengadakan di share screen. Lalu jangan lupa cek Instagramnya IO juga ya guys, @ITS International Office. Ya, itu dia. Jangan lupa untuk ikut challenge-nya Mas Bram dan Mbak Shelin ya guys, karena challenge-nya ditutup tanggal 31 Mei jam 6. Terus pengumumannya bakal diumumin 1 Juni bersama dengan orang-orang yang berhak mendapatkan Stand for It dan juga sama pemenang Kahoot. Dan untuk pemenang Kahoot jangan lupa ya untuk menyimpan SS, sekali lagi saya ingatkan, biar bisa ditukarkan dengan merchandise di kantor ITS Global Engagement. Oke, sekian dari saya. Saya akan menutup acara ini. Selamat sore dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Dadah.